Halo semua, selamat datang kembali di channel YouTube saya, Charles Lee. Bagaimana kabarnya buat teman-teman semua? Saya harap teman-teman dalam kondisi baik ya. Kemudian portofolionya bisa growth dan tetap hasilkan cuan. Buat teman-teman yang sudah liburan, saya ucapkan selamat have fun ya. Buat teman-teman yang masih bekerja, tetap semangat. Oke, pada kesempatan kali ini sesuai dengan requestan teman kita untuk membahas kembali yaitu BFIX dan BRIS ya, after dari RI-nya atau right isunya. Bagaimana potensinya? Apakah bisa entry di posisi sekarang atau apa yang harus dilakukan? Seperti itu. Jadi pastikan teman-teman tonton video ini sampai selesai karena saya akan berusaha membreakdown ya atau menjelaskan potensinya lebih detail. Oke. Buat teman-teman yang mungkin baru pertama kali mampir ke channel YouTube saya ucapkan selamat datang, selamat menonton. Semoga informasi yang kami sampaikan melalui video-video yang kami buat bisa bermanfaat buat kawan-kawan semua. Oke, tanpa berpanjang lebar ya, kita langsung masuk ke pembahasan untuk saham yang pertama. Ada BFIX atau Bank Victoria International Tbk ya. Untuk BFIX hari ini tanggal 26 Desember 2022 ini ditutup stagnan ya, dibuka di 107, ditutup pun di 107 ya, seperti itu. Apakah ini menjadi tanda adanya perbalikan arah? Tunggu dulu. Kenapa saya bilang tunggu dulu? Teman-teman perlu lihat dulu ya, di sini saya coba besarkan ya. Dia setelah dari pembagian dalam arti right isunya ya, setelah dari right isunya di kisaran, untuk reminder teman-teman ya, di kisaran 150 pada waktu itu, di posisi harga pelaksanaannya di sekitar 150, harga pasarnya pada waktu itu di 120-an ya, seperti itu. Sehingga apa yang terjadi? Kalau saya buatkan yang sebelumnya ya di videonya, ada kemungkinan besar bahwa right isunya akan gagal atau tidak berhasil, dan itu terbukti ya. Kenapa terbukti? Karena direspon pasar dengan harganya yang mengalami penurunan lebih dalam. Seperti itu. Logikanya adalah harga ketika teman-teman langsung beli saham induknya itu jauh lebih murah daripada harus tebus melalui mekanisme HR-nya. Jadi otomatis pemegang saham yang sudah punya tidak akan mengambil atau menebus R-nya, melainkan kalau misalnya mau nambah kepemilikan maka dia buy saja saham induknya, seperti itu ya. Nah, sekarang sudah di kisaran 107. Apakah ini menjadi awal atau akan mengalami penurunan lanjutan? Menurut saya ada area support yang bisa menahan pergerakannya ya, dan mungkin masih akan mengarah ke sana. Kenapa ya? Ini dia penurunannya disertai dengan penurunan garis MACD ya. Jadi trennya sudah mulai ada tekanan jual seperti itu. Dan penurunan atau kenaikan hari ini atau Sabtu atau Jumat kemarin ya, beberapa hari sebelumnya itu hanya kenaikan teknikal sementara ya, teknikal rebound sementara. Jadi masih ada kemungkinan untuk BFIX ini mengalami penurunan. Kemana sih arah pergerakannya? Kalau seandainya tekanannya masih berlanjut ya, tekanan untuk distribusinya masih berlanjut, maka ada kemungkinan untuk BFIX ini akan menyentuh area psikologis ya, support psikologis di 1000, seperti itu. Kemudian kalau teman-teman lihat trennya ya, garis EMA 50 di bawah EMA 200 ini menunjukkan dia masih dalam fase downtrend ya. Garis EMA 50-nya mengarah ke bawah, EMA 200 juga mengarah ke bawah. EMA 50 ada di sekitar 125, sedangkan EMA 200 ada di sekitar 137. Posisi sekarang di 107. Secara volume, teman-teman bisa cek ya. Volumenya ketika hijau itu volumenya relatif kecil, tetapi ketika koreksi volumenya ada ya. Lebih banyak seperti itu. Kemudian garis MACD jelas ini masih mengarah ke bawah. Kita coba cekkan broker summary-nya dari BFIX.
Untuk BEFIT hari ini ya, tanggal 26 Desember 2022, ini masih ada akumulasi ya oleh IN, SKI, YP, CC, dan CD ya. Harga rata-rata teman-teman bisa cek di 107 ya. Jadi banyak yang nampung di 107. Ini jelas ada tampungan seperti itu. Nah, tetapi kalau dibandingkan dengan satu minggu sebelumnya ya, tanggal 19, ini jelas distribusi ya. Ini jelas ada distribusi walaupun relatif netral ya dengan akumulasinya, tetapi fasenya kalau seandainya akumulasinya ini dihilangkan ya sampai dengan tanggal 23, ini jelas ada distribusi ya, seperti itu. Nah, bagaimana potensinya kalau dilihat dengan posisi hari ini ya, kita coba cekkan di sini tanggal 26 jelas ya masih akumulasi ya tanggal 26-nya. Nah, bagaimana potensinya? Kalau teman-teman sudah punya atau masih punya sahamnya ya, apa yang dilakukan? Lebih baik tunggu di supportnya saja. Di support lebih dekat, di support lebih baik ya. Jadi tunggu aja di area 100 ya, mungkin 101, 102 itu mungkin teman-teman bisa entry untuk manfaatkan pantulan saja. Sekali lagi ya, pantulan saja. Ya, seperti itu. Bukan untuk teman-teman bisa hold karena ada perbalikan arah, karena masih belum ada perbalikan arah. Dia masih konfirmasi melanjutkan trennya yang mengalami penurunan. Jadi cuman dimanfaatkan untuk pantulan sementara. Nah, apakah pasti di level 100? Mungkin bisa jadi tidak dikasih langsung di level 100 ya. Mungkin akan mengalami kenaikan dulu, kemudian turun lagi di 100. Atau biasanya kalau kita sebut dead cat bone ya. Jadi dia turun, kemudian terjadi pantulan, kemudian melanjutkan penurunan kembali. Seperti itu. Ya, itu untuk BEFIT. Berbeda dengan BRIS ya. Sekali lagi berbeda dengan BRIS. Kenapa? Kita akan bahas BRIS-nya atau Bank Syariah Indonesia (BBK). Untuk BRIS hari ini tanggal 26 Desember 2022, BRIS mengalami kenaikan ya hampir 8% ke level 1310 ya, atau lebih tepatnya 7,82%. Kalau dilihat setelah dia right issue ya, sempat dibawa turun ke level 1100 ya. Teman-teman mungkin sedikit mengingatkan ya, harganya pada waktu itu di kisaran 1200-an, kemudian harga pelaksanaannya itu di level 1000. Jadi lebih mungkin untuk mekanismenya ditebus ya, daripada harus beli di harga pasar 1200, jauh lebih murah. Sehingga bisa dikatakan cukup relatif BRIS ini right issue-nya cukup banyak ya, cukup sukses sehingga direspon ketika dia menyesuaikan harganya ya after dari right issue, kemudian dibawa naik kembali. Terbukti sekarang sudah di atas 1200-an kembali ya, bahkan mulai di 1300. Kalau dilihat posisinya sekarang menguji EMA 50. EMA 50-nya di mana? Di 1290 atau kita bisa bulatkan di area 1300 ya, seperti itu. Mampukah BRIS ini breakout dari EMA 50 ya? Kalau teman-teman lihat secara volume nih, after dari stock splitnya ini volumenya cukup tinggi ya, cukup mengalami kenaikan, jadi cukup ramai untuk saham BRIS ya, seperti itu. Jadi kalau dilihat dari posisi body candle seperti ini, mungkin besok akan dikasih rehat ya, mungkin konsolidasi di daerah EMA 50-nya seperti ini ya. Jadi ketika 2 hari naik, dia 1 hari koreksi, kemudian besoknya lanjut lagi. Karena hari ini sudah lanjut, maka besok kemungkinan akan dikasih koreksi. Kalaupun tidak dikasih koreksi, lanjut hijau tetapi relatif lebih kecil ya, mungkin lebih kecil ya. Sekali lagi itu pandangan saya. Nah, kenapa saya bisa sebutkan beda antara BEFIT dengan BRIS?
Untuk BEFIX jelas harga pelaksananya di atas harga pasar. Sedangkan BRIS harga pasarnya di atas harga pelaksanaan. Sehingga mayoritas right isunya akan ditebus. Ya, seperti itu. Direspon ditebus itu menjadi sentimen positif untuk sahamnya. Kemudian secara volume, karena jumlah volume dari sahamnya itu semakin banyak, maka frekuensinya, volumenya itu cukup tinggi. Terbukti untuk BRIS beberapa hari ini, ya beberapa hari ke belakang ini volumenya cukup tinggi untuk BRIS. Seperti itu. Tetapi kalau dilihat sama-sama ya untuk BRIS dan BEFIX ini masih sama-sama downtrend. Kenapa? EMA 50-nya di bawah EMA 200. EMA 50 tadi di 1290, EMA 200-nya di 1445 ya. Jelas masih fasenya downtrend. Seperti itu. Kemudian garis MACD. Jelas kalau sebelumnya dia mengarah ke bawah, sekarang sudah mulai berpotongan dan mengarah ke atas kembali. Jadi ada kemungkinan ya ada akumulasi di daerah bawah. Kita nanti coba cekan broker summary-nya ya. Ini saya coba cekan broker summary-nya dari BRIS. Ini tanggal 26 ya. Tanggal 26 kita cek di sini jelas akumulasi ya, cukup masif oleh PD, PP, YU, ZP, YP. Yang jual siapa? Ada Kaset, RX, EP, DH, dan Bitki. Mungkin ini yang sudah floating profit gara-gara dia tebus right isunya ya. Jadi beli di harga bawah, jadi averaging price-nya berkurang, kemudian sekarang sudah cuan, maka mulai jualan, profit taking, seperti itu. Ya, seperti itu ya. Kita coba trace 1 minggu sebelumnya ya, tanggal 19 kita coba cek di sini. Ini jelas masih ada akumulasi ya, menunjukkan apa? Ketika dia penyesuaian harga after dari right issue, maka mulai diambil kembali ya, akumulasi seperti itu. Jadi harganya mengalami penguatan. Nah, bagaimana potensinya? Apakah teman-teman bisa entry di posisi sekarang? Teman-teman untuk BRIS, untuk BEFIX itu menurut saya skip ya, tunggu aja di daerah bawah. Untuk BRIS ini mungkin bisa tunggu di ketika dia breakout dari EMA 50 ya, di area 1300. Kalau mampu breakout, maka teman-teman bisa entry untuk target di dinamis trendline-nya ya, 1400-an, area psikologis juga itu mungkin masih bisa. Atau seandainya dia mampu breakout, mungkin teman-teman bisa ke area 1450-an. Jadi area sini ya, 1400 sampai dengan 1450. Jadi masih ada potensi. Ya, seperti itu. Oke, sekian untuk pembahasan dari BRIS maupun BEFIX. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel YouTube saya. Dan nantikan video analisa saham berikutnya. Terima kasih sudah menonton.